Bongkar Habis, kita memasuki episode yang ke-14. Seperti yang sudah saya janjikan, kalau nanti laporan kuartal ekonomi ya sudah keluar, banyak yang sudah telepon saya nih supaya beri dong kami pencerahan. Nah, kebetulan saya bersama Mas Antoni. Jadi gini, Mas Antoni banyak yang telepon saya, coba dong kita kasih pencerahan nih. Kok kayaknya antara realita dan apa yang diucapkan para petinggi di pemerintahan ini kok agak berbeda ya gitu. Nah ini contohnya gini, kan kita pernah dengar ya bahwa target ya pertumbuhan ekonomi itu kalau nggak salah 8% ya. Sampai dengan 2029 di target untuk situ. Taruhlah kita naik 7% lah gitu ya. 2029 tuh segitu, sekarang bahkan untuk sampai 6% aja saya masih pertanyakan. Kenapa? Sekarang ini kalau nggak salah pertumbuhan tuh 4,87 ya, 87. Triwulan 1 ya? Dia ya, triwulan 1 ini. Saya mau tanya nih ya, gimana ya cara mencapainya? Taruhlah 6 aja deh, apalagi 8. Sementara indikasi di lapangan the real ya, yang terjadi sehari dalam kehidupan masyarakat tuh ada hal-hal yang menurut saya cukup mengkhawatirkan ya. Walaupun ada yang bilang ya ini sih masih bisa lah gitu ya, karena rakyat itu yang dibilang katanya susah ya enggak juga. Bahkan ada pejabat yang bilang ya enggak kok. Saya bilang rakyat itu buktinya karcis-karcis pertunjukan yang mahal-mahal juga habis. Di mall juga penuh. Kok ukurannya begitu ya? Nah, coba kasihlah justifikasi. Kita jangan bodohin rakyat lah ya. Coba kasih penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan fitnah. Begini Mas Eros. Kalau pemerintahan Presiden Prabowo ini mencanangkan sampai 8% sampai 2029, berarti kan harus ada progres kan? Sebetulnya yang tahun ini direncanakan 5,3%. Jadi rencananya ini sebetulnya naik dari yang tahun lalu gitu. Faktanya sampai sekarang ini malah turun. Nah berarti kan mengkhawatirkan. Dan awal tahun pertama Presiden Prabowo ini menjadi tonggak nih, menjadi dasar bagaimana mencapai pertumbuhan itu gitu. Jadi 5,3% ini diperkirakan ini kan sulit tercapai. Bahkan beberapa ada di Bloomberg itu mengatakan bahwa pertumbuhan sampai dengan 2015 ini hanya sekitar 4,8%. Nah itu. Jadi memang ini kelihatannya ekonomi kita ini memang melemah. Dan melemahnya itu sudah ada tanda-tanda dari tahun lalu gitu kan. Dan ini menunjukkan tren pelemahan ini gitu. Nah untuk mencapai itu data loh ya. Itu data ya. Jadi kalau untuk mencapai 5,3% terus sampai ke 7% dan 8%, ini harus ada kebijakan ekonomi yang sangat luar biasa gitu ya. Perubahannya struktural ini. Namanya structural adjustment kan gitu kan. Nah, kalau tidak ada, kalau biasa-biasa saja, ini tidak mungkin bisa tercapai. Saya sendiri percaya bahwa pertumbuhan 7%, 80% adalah bisa dicapai. Dan itu banyak negara sudah menunjukkan sampai ke sana gitu. Bahkan kita di zaman Orde Baru, itu mencapai ada yang 8%, 9%, bahkan ada yang pernah sampai 10% gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya kondisi realnya ya. Di zaman Orde Baru, yang seperti itu gitu ya. Kok malah bisa sampai 8-9%. Nah kita yang sudah melewati program reformasi dan seterusnya, kok malah begini? Kenapa ini? Nah itulah berarti ini fundamental kita ini terus fundamental ekonomi kita ini kan terus melemah gitu. Dan dilihat dari itu fakta ya. Ini fakta dan bisa dijelaskan secara sangat bisa gitu. Ada datanya. Ada datanya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bicara setelah reformasi dari SBY lah. Karena ya dari pemerintahan SBY, dari Gus Dur dan Megawati itu sulit untuk kita menjadi patokan. Karena pada saat itu kita masih baru masa peralihan dari IMF juga gitu.
Nah, waktu zaman SBY itu pernah mencapai ya sekitar 6%-an dan sebagainya gitu ya. Dia punya pertumbuhan ekonomi. Dan jelas zaman SBY rata-rata 10 tahun zaman SBY 2005 sampai dengan 2014 itu lebih tinggi dari 2015 sampai 2024. Pertumbuhan rata-ratanya dalam 10 tahun SBY dengan 10 tahun Jokowi gitu. Apalagi zaman SBY itu pertumbuhan itu besar, cukup tinggi, dan juga fundamental kita diperkuat. Contohnya apa? Contohnya adalah utang negara itu secara rasionya turun gitu. Dan Sementara sekarang itu malah naik sekali gitu ya. Dari dulu sampai dari 60% itu zaman 2000-an gitu ya. Terus sampai SBY itu keutang negaranya itu cuman sekitar 20% lah. Kurang dari 20% gitu. 20%-an gitu ya. Utang negara terhadap PDB gitu. Dan kemudian dari pemerintahan Jokowi naik terus nih. Nah, inilah fundamental yang ditinggalkan ini sangat buruk sekali. Nah, ini tugas berat untuk Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan 8%. Oke, tapi gini ya. Yang menarik itu seperti ini. Saya bukan ekonom ya. Saya juga mewakili teman-teman lah yang sekarang mendengarkan yang sama seperti saya. Kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi saya dengar di mana ada layoff ya. Iya. Tuh di sini pengangguran karena banyaknya juga pulling out juga para investor. Dan investment yang masuk juga para investor nggak ada. Ya. Nah, dari mana pertumbuhannya nanti nih gitu loh. Nah, itulah bahwa apa yang diinikan, apa yang dicita-citakan, yang ditargetkan, ini sangat sulit sekali untuk dicapai karena data-data yang lebih mikronya itu tidak mendukung gitu. Ya, bahwa pertumbuhan investasi itu kontribusinya cuma 0,65%. Ini terendah selama berapa tahun ini di luar dari pandemi, bahkan pandemi itu lebih besar lagi ya pertumbuhannya. Jadi investasi tadi memang tidak masuk, secara pertumbuhannya memang sangat lemah sekali. Bahkan kita ya sudah mengejar-ngejar kemana-mana itu tidak masuk juga gitu. Nah, ini juga tercermin di dalam kita punya daya beli ya, termasuk PHK dan sebagainya kan, ini kan meningkat semua. Nah, jadi data-data ini sulit sekali memberikan kepercayaan kepada publik bahwa pertumbuhan tinggi itu bisa dicapai. Karena faktanya data-data mikronya itu turun gitu. Oke, ya. Itu kan, tapi ini pengalaman pribadi ya, saya sharing aja. Jadi saya mencoba membantu adalah wilayah gubernuran ya, satu. Waktu itu kita sepakat ya akan memberikan pada bank yang dikelolanya itu $10 billion. Oh ya. Beberapa setelah masa peralihan itu ya, pergantian, itu kira-kira sebulan yang lalu ya, pulling out mereka. Kenapa katanya? Karena bank-banknya nggak prudent. Ya. Jadi ini pengalaman yang saya pribadi ikut di dalamnya. Saya dengar juga, begitu juga banyak yang masih katakan, welcome to Indonesia. Apa jawabannya? Wait and see. Wait and see. Nah, kira-kira dari mana lagi nih supaya kita taruhlah kita membantu Pak Prabowo nih ya. Saya juga memasukkan itu dengan pikiran supaya pemerintahan yang sekarang ini lebih bagus lah gitu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi objektif ya bahwa para investor itu sama, suaranya sama. Wait and see. Iya. Jadi memang prasyarat utama pertumbuhan ini kan adalah investasi. Tanpa ada investasi tidak mungkin ada pertumbuhan. Dan investasi ini harus diserap di konsumsi kan gitu kan. Sudah ada produknya dulu naik, baru konsumsinya bagaimana gitu. Jangan sampai juga kita ada produksi tapi tidak terserap juga. Nah, tidak terserap dari untuk konsumsi daya beli. Daya beli khususnya kita ini di Indonesia kan konsumsi masyarakat itu porsinya sangat besar kan. Itu sekitar 55%, bahkan 58% gitu. Nah, kalau daya beli ini tidak ada, ini juga percuma investasi. Dan saya rasa ini ada dua hal.
investasi ini tidak masuk karena melihat bahwa kapasitas produksi di kita ini memang sangat besar, masih under capacity gitu. Jadi under capacity, jadi tidak mungkin ekspansi ini bisa berjalan baik. Jadi dia harus ada industri baru. Industri barunya apa? Dan juga kan ini ada istilah dulu ya. Cost ekonominya ya sangat tinggi. Ya. Itu juga masalah kan? Itu salah satu masalah, tetapi selama itu bisa profit, sebetulnya investor itu tidak menjadi masalah lah. Artinya mereka bisa memperhitungkan itu gitu. Tapi intinya adalah begitu mereka mau investasi, maka mereka akan melihat daya beli dulu gitu. Dan saat ini adalah over capacity. Jadi tidak mungkin ada yang itu, kecuali ada industri-industri baru yang tadi dibilang hilirisasi pangan. Nah, kita lihat kalau Danantara ya akan diberdayakan, itu akan ada hilirisasi untuk energi kan gitu. Ya, renewable energy dan sebagainya gitu. Nah, ini kita lihat apakah industri-industri baru ini bisa tercipta apa tidak, bisa terrealisasi apa tidak. Tapi itu pun tidak akan cukup untuk mencapai pertumbuhan 8%. Karena di industri lainnya itu sangat turun sekali gitu. Misalkan tekstil yang kita tahu ya 6% aja gitu ya. Iya. 6% atau berapapun itu, ya itu memang sangat berat sekali bahwa faktanya 2015 ini turun. Nah, terus yang kedua adalah mengenai investasi masih, itu dilihat bahwa kita over capacity, tidak akan ada informasi dari ini, harus ada industri baru, dan industri baru itu tidak mudah, dan yang kedua adalah apakah daya beli ini bisa terserap, ya. Dan yang ketiga adalah investor asing pun sekarang masih wait and see dalam arti bahwa mereka melihat dunia ini sekarang dari terancam dengan resesi kan gitu. Ya, tidak sampai resesi pun mungkin turun gitu. Misalkan China ekonominya lagi drop, lagi ada masalah sendiri, masalah properti, ya, masalah finansial di dalam dia punya perbankan, sektor perbankan. Ini masih masalah sekali dan juga terjadi deflasi di China gitu. Dan mengenai deflasi ini menarik ya, karena gini. Nanti izinkan saya bacain ya. Ini saya tuh baca ada sesuatu yang menarik nih ya. Jadi saya katanya deflasi nggak mempengaruhi kan dengan daya beli masyarakat. Itu kan kok bisa gitu, dari mana teorinya nih ya. Jadi saya juga pengen tahu, Anda kan yang mungkin lebih jeli ya melihat ini semua. Ini ada saya baca di CNBC loh ya. Iya. Dari CNBC, Sri Mulyani bilang begini. Ini jadi bukan kata saya, kata Sri Mulyani yang dikutip oleh CNBC. Saya bacakan ya. Coba ditanggapin deh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan deflasi 0,37% ya, secara month to month ya, pada Mei 2025 bukan menandakan daya beli masyarakat Indonesia turun. Nah, menurutnya ini justru efek dari kebijakan pemerintah yang berhasil menjaga harga barang dan jasa. Lalu dia kata dia nih ya, dikutipkan langsung dia kata dia. Kalau deflasi ini kan kayak kita melakukan diskon transport, ini pasti menimbulkan deflasi. Bukan karena masyarakat daya belinya turun, karena pemerintah melalui administrated price, pemerintah melakukan intervensi. Itu kata Sri Mulyani. Jadi ini agak aneh ya. Deflasi itu tidak mempengaruhi. Ya. Bukannya karena daya beli turun. Begitu ya katanya. Iya. Gimana ini teori apa ya? Karena kan gini, nantinya akan saya pertanyakan, ini kan sesama ekonom. Melihat barang yang sama, masalah yang sama, kok tanggapannya, pandangannya berbeda? Gitu. Coba jelaskan. Iya, ini teori-teori yang beberapa kali dipakai Sri Mulyani ini, nanti saya akan sebutkan juga antara lain, yaitu banyak sekali teori yang pembodohan publik gitu. Jadi ini agak serius. Agak serius gitu. Pembodohan publik ini dianggap sebagai pembodohan publik. Iya, karena tidak ada yang Anda lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani secara teoretik ataupun secara keilmuan yang Anda miliki gitu ya,
tidak ada rujukannya. Nggak ada rujukannya. Tidak ada rujukannya gitu. Jadi di mana-mana adalah deflasi itu mencerminkan permintaan turun. Jadi tidak bisa cuma subsidi transportasi apa segala itu menyebabkan deflasi gitu. Orang bantuan sosial aja sebagian besar aja tidak membuat itu. Intervensi sebesar apa? Mau intervensi sebesar apa? Padahal kita punya konsumsi masyarakat kita 55 sampai 58% kontribusinya. Dia mau berapa banyak gitu kan? Nah, itu satu. Jadi subsidi itu tidak memberikan, kalau ini dianggap juga subsidi kan, tidak memberikan, tidak membuat bahwa itu menurunkan harga gitu. Di dalam ekonomi yang jelas kita ada yang namanya kurva demand dan supply, gitu kan? Dan kalau demandnya turun, udah otomatis itu harga akan turun. Nah, ini adalah teorinya. Nah, ini adalah pembenaran-pembenaran yang sebetulnya ya pemerintahan Prabowo ini harus hati-hati. Jangan sampai seolah-olah ini tidak ada masalah, seolah-olah ini benar, lalu tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, agar terjadi lagi harga itu akan naik. Begini, bahwa dampak dari deflasi ini sangat-sangat berat. Pertama, perusahaan kan menghadapi penurunan harga. Penurunan harga ini akan mempengaruhi laba perusahaan, ya kan? Laba perusahaan akan tergerus. Kalau laba perusahaan tergerus, bahkan kalau deflasinya serius, maka ini akan menjadi rugi. Dan ini akan mempengaruhi upah. Upah ini akan tertekan gitu. Nah, itu kaitannya, dan upah tertekan akan mempengaruhi daya beli lagi. Ini yang namanya spiral yang menurun gitu. Nah, yang kedua adalah pembodohan publik yang lain kan? Itu yang sama ya, terus. Jadi pembodohan publik yang lain adalah Sri Mulyani pernah mengatakan di depan DPR, presentasi dia sewaktu DPR, dia mengatakan, lihat, utang kita itu adalah bisa menunjukkan, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari setiap $1 utang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi $1,26 gitu. Ini luar biasa pembodohan publiknya. Ya, ini satu pembodohan publik atau juga identik dengan pembohongan publik kan gitu. Karena tidak ada dimanapun teori ekonomi yang dia bilang utang menimbulkan pertumbuhan ekonomi gitu. Ada negara yang utangnya besar, seperti misalnya Jepang, pertumbuhan ekonominya tidak. Lalu dibilang katanya utang kita lebih produktif gitu. Itu betul ya, bahwa yang dia bilang itu pertumbuhan ekonomi atau yang lain? Pertumbuhan ekonomi. Dia bilang menciptakan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi utang itu produktif karena menciptakan pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori mana yang ada untuk ke situ gitu. Karena di teori itu adalah pertumbuhan ekonomi adalah tergantung dari produksi. Satu, di sisi kiri, di sisi produksi. Dan kedua adalah dari sisi konsumsi. Yaitu konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Tidak ada di sini yang namanya utang gitu kan. Yang di dalam masuk ke variabel. Ini sangat luar biasa bahayanya gitu. Dan juga tambah satu lagi ya, ini juga kita harus terbuka ya, bahwasanya yang namanya investor, siapapun mau nyemplungin uang ke sini, satu hal kan yang juga selalu dipertanyakan, yang namanya kondisi negara ini ya, dikepung oleh para koruptor. Apakah itu bukan faktor yang juga tidak mungkin ya yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi itu tercapai? Jelas bahwa kita hati-hati. Sekarang korupsi ini ada di dua bidang. Satu adalah pemerintah, investor bisa tutup mata saja selama dia tidak diganggu, selama dia tidak diganggu apa segala, karena korupsi adalah dana APBN lah, dana pemerintah lah, yang dibuat pesta pora oleh mereka gitu kan. Nah, ini bisa tidak berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu, banyak negara yang sebetulnya korupsinya besar, misalkan China pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an, korupsinya luar biasa, tetapi pertumbuhan ekonominya masih tinggi dan masih banyak sekali investor yang masuk. Karena apa? Karena cost of ekonominya untuk itunya tidak begitu terlalu tinggi, tidak ada preman-preman yang harus diberantaskan sebetulnya. Cost-cost yang untuk itu tuh bisa preman bisa menyegel pabrik dan sebagainya. Kalau itu bisa dihindari, ini adalah satu permasalahan tersendiri lagi. Tetapi bahwa korupsi ini
tidak akan bisa membuat iklim investasi ini menjadi lebih baik. Tapi saya rasa Prabowo ini sudah menyadari ke situ. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa loh apa yang dicoba sekarang keluarkan yang namanya dari Kejaksaan Agung menindak laptop 9,9 triliun kasus Nadiem yang dihubungkan sama LBP juga dihubungkan sama LBP ya kan, laptop merah putih yang Chromebook dan sebagainya itu luar biasa gitu. Dan yang lain-lainnya ya kita tahu yang Pertamina meskipun agak tersendat-sendat, dan yang kita harus waspadai benar-benar melihat apa maksudnya TNI itu harus menjaga kejaksaan kalau bukan sebetulnya untuk pemberantasan korupsi yang sangat serius ini gitu. Jadi saya rasa bahwa itu pada waktunya akan menuju ke sana. Kalau boleh saya potong sebentar ya. Kalau Pak Prabowo nggak hati-hati ini memungkinkan ya terjadinya satu keadaan yang mengundang krisis. Bisa nggak sampai ke sana? Oh iya dong, pasti. Jadi dan tidak ada satu lagi, memang pasti ya. Iya. Krisis di waktu 98, kalau saya tidak salah, Anda kan ekonom lebih tahu ya kan. Saya kan pelaku politiknya ya. Pada saat itu kan negara itu kan masih bisa ada mengadakan BLBI ya kan. Yang utang itu kan ya yang sekarang daripada konglomerat itu kan. Itu sekarang kalau terjadi, saya nggak yakin pemerintah bisa seperti mengadakan BLBI jilid 2. Ya, karena yang kaya justru mereka. Pemerintah saya rasa tidak punya dana tidak ada luxurious lagi seperti dulu gitu. Gimana menurut Anda? Begini. Jadi artinya yang akan hurting itu yang akan terkena langsung tuh masyarakat tuh. Ya. Gini, kita mesti meluruskan juga apa yang terjadi di 98. Bahwa BLBI itu Bank Indonesia itu menyelamatkan perbankan Indonesia. Tetapi tidak menyelamatkan krisis moneter. Krisis moneternya terjadi terus gitu. Nah, krisis moneternya diselamatkan oleh pinjaman bailout dari IMF. Kalau tidak ada pinjaman dari IMF, itu krisis moneter Indonesia itu kurs rupiahnya mungkin bisa 16.000, 17.000, 8.000, masih bisa meluncur terus gitu. Karena apa? Karena pada saat itu dana asing itu keluar terus gitu. Nah, sewaktu dia mendapatkan BLBI-nya ini adalah untuk menyelamatkan perbankan Indonesia supaya jangan kalah clearing lah dan sebagainya yang akhirnya juga menjadi sarana korupsi juga kan gitu kan, sarana kong kali kong juga untuk mengambil uang negara gitu dari kesempatan dalam kesempitan ini digunakan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ini mungkin masih bisa terjadi apa tidak? Saya rasa ini juga potensinya besar sekali. Jangan dilihat bahwa tahun 98 itu kita sekarang ini berbeda dengan 98. 98 kalau kita balik ke 96, itu 96 pertumbuhan ekonomi kita masih 7,9%. Masih sangat tinggi. Sekarang 4,87 malah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tahun 96, 97 semester pertama itu masih 4,9%. Hampir 5% lah gitu. Toh terjadi begitu. Nah, sekarang potensinya masih bisa. Ini juga harus hati-hati karena kita punya utang luar negeri sangat besar sekali. 440 miliar. Yang terdiri sebagian besar adalah obligasi dari pemerintah pemerintah dan Bank Indonesia, dan yang swasta pun banyak yang obligasi gitu. Kalau yang waktu 98 kan justru swasta yang banyak ya. 98 swasta, dan sebetulnya pun itu tidak ada, bukan obligasi gitu. Kalau 98 adalah kalau sekarang ini obligasi ya. Sekarang ini obligasi, tinggal mereka uangkan, tinggal mereka lari aja gitu kan. Dan itu sudah beberapa terbukti bahwa di 2018 kita drop sampai sekian 15.000 dari 13 ribuan ya, 500. Tapi kita terselamatkan karena apa? Karena kita masih mendapat utangan dari luar negeri. Itu untuk ke situ gitu. Nah, 2020 juga itu sempat menjadi 16.500 lebih juga, 16.700 waktu pandemi, waktu awal-awal di bulan Maret itu. Dan itu juga kita
dapat utangan luar negeri. Kalau kita tidak dapat utangan dari luar negeri, ya ini akan jeblok terus itu, akan meluncur terus ke dalam. Nah, apakah sekarang bisa ke situ? Sangat bisa sekali. Kemarin dulu, waktu awal April, sewaktu Trump mengumumkan tarif resiprokal, itu di offshore, kita kan masih libur. Yeah. Di offshore itu, kurs rupiah itu sudah mencapai 17.400. Tapi karena libur, tidak terekspos gitu kan. Tapi yang menarik adalah Bank Indonesia sendiri mengakui 7 April, kalau nggak salah, itu mereka masih libur, dan mereka memutuskan untuk masuk intervensi pasar gitu. Sekarang menguat terus karena memang itu harus ada intervensi. Memang itu adalah tugas Bank Indonesia supaya rate itu tidak terlalu terguncang gitu ya, untuk tidak terlalu turun lebih jauh gitu. Nah, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kuatnya intervensi. Ya, buktinya sekarang ini mereka mencoba untuk manage rupiah itu ya turunnya pelan-pelan lah ya. Tapi mereka tahu bahwa ini pasti turun gitu. Kalau enggak, rupiah itu namanya overvalued. Begitu overvalued mendapat serangan, orang akan spekulasi, ngapain saya simpan rupiah? Nah, rupiahnya akan dijual, dia belikan dolar gitu. Nah, ini yang terjadi di 98. Oke, sekarang gini. Kita kan bicara begini kan, tentunya Anda juga pasti berharap dong bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan bagus lah ya. Jangan sampai mengalami hal-hal yang kita alami 98. Tapi begini, ini masalah pajak sekarang nih. Ya. Masalah pajak ini menarik ya. Kalau nggak salah itu kan diharapkan targetnya itu kalau nggak salah 17 ya, 17-18% ya, 17-18%. Akhir Sebenarnya periode. Sekarang ini kan baru 10. Ya, 2024 itu. Ya. Itu kan bagaimana saya tidak mengerti ya. Gimana cara mencapainya. Saya dengar sekarang kan ada Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak diganti. Iya. Dengan, kalau nggak salah ini orangnya katanya ya, orangnya Pak Prabowo. Dengan kata lain, dalam hal ini, ada dong, kalau saya lihat secara politis ya, ada ketidakpercayaan. Ya. Iya. Ketidakpercayaan pada siapapun orangnya, dalam ini tentunya Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ya. Ada satu hal yang menarik buat saya gitu kan. Ini apa nih? Apalagi kemarin saya juga nggak tahu apa ya. Kan dipanggil tuh ada Bahlil, Erik, sama Sri Mulyani. Sri Mulyani. Iya. Ini kan menarik. Iya. Nah, di sisi lain, saya juga dengar katanya Dirjen Pajak, Dirjen apa saja dipanggil juga sama Wibowo, sama Pak Bowo ya, Iya. Pak Presiden diberi tugas. Iya. Ya. Kalau nggak bisa sampai 17 ya sudahlah, out aja gitu kan ya. Ini apa mungkin sementara apalagi yang mau diambilin, orang daya beli punya duit enggak, mau dipajakin apa lagi kan gitu. Kira-kira gimana? Nah, sebentar. Sementara saya dengar, ini kan Anda yang lebih tahu dari saya. Jadi gimana Mas Eros? Pemerintahannya kok tidak berpihak pada kita? Justru kalau pada para konglomerat itu mau dikasih tax holiday, ya kan? Kasih insentif. Ya, insentif. Oh, jadi gimana sih yang namanya sistem yang diterapkan itu seperti apa gitu kan? Nah, kira-kira gimana tuh? Iya, ini menarik. Kenapa sampai kalau saya menyebutnya Prabowo intervensi Kementerian Keuangan? Karena kan sebetulnya kalau kita lihat selama ini... Tapi boleh kan? Boleh, tapi kalau kita lihat bukan masalah boleh atau tidak boleh, itu sah aja. Presiden bisa menempatkan siapa aja dengan ini ya, itu sah-sah saja karena semuanya kan pembantu presiden kan. Iya. Nah, sekarang yang menarik adalah karena Dirjen itu adalah biasanya orang dalam. Ya, orang dalam yang diangkat oleh menteri. Biasanya diangkat oleh Sri Mulyani, jarang sekali ada orang luar gitu kan. Nah, karena banyak persoalan. Kan? Nah, itu dia. Jadi berarti ada kasus. intervensi kan gitu kan, banyak kasus dan sebagainya. Lalu di sini, nah itu menarik. Jadi ada intervensi, saya sebutnya intervensi jelas. Itu penggantian itu dari orang luar gitu. Jadi sepertinya mau mendapatkan bahwa ini harus kita cuci darah nih di dalam ya, supaya yang target-target itu bisa tercapai gitu. Nah,
2024 itu target itu realisasi rasio pajak terhadap PDB itu cuma 10%. Ya. Kalau kita lihat per triwulan saat ini, triwulan 1 Januari sampai dengan Maret, ini penerimaan pajak kan turun. Turun dari 2014, periode yang sama, triwulan 1 2014. Dengan triwulan 1 2015, ini turun sekitar, kalau nggak salah, sekitar mungkin 15%-an. Turun. Tetapi, dibandingkan target, itu anjlok bener gitu. Iya, iya, iya. Karena targetnya lebih tinggi dari yang triwulanan itu gitu. Nah, dibandingkan target, kita cuma palingan 13% aja dari target. Nah, ini permasalahan sangat serius. Yang kedua adalah tax ratio. Karena penerimaan pajaknya turun, lalu kemudian angka PDB triwulan 1 kita juga udah tahu, udah dipublikasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau kita lihat penerimaan pajak, perpajakan, pajak dan bea cukai terhadap PDB tahun triwulan 1 2015 itu nggak sampai 6%. Wow. Jadi dari 10% ini di semester 1 ini, di triwulan 1 ini drop sampai ke cuma 6%, di bawah 6%. Lalu 17-nya gimana dong? Nah, mau naik pakai tangga apa itu? Nah, jadi yang saya khawatirkan adalah mungkin ya oke lah ke depan itu kan ada peningkatan atau bagaimana ya. Itu juga sebetulnya kita ragu karena kenyataannya bahwa semester 1 ini jadi triwulan 2 kelihatannya akan turun juga gitu. Dan saya khawatir bahwa pasti tanda-tandanya akan turun. Udah kuat ya. Iya, tanda-tandanya udah ada kuat gitu. Udah beberapa dari survei dan sebagainya itu akan turun gitu. Jadi ini satu tantangan berat dan pertanyaannya gini, kenapa dirjen yang diganti sih? Kenapa enggak? Kenapa bukannya langsung yang bertanggung jawab aja kan gitu kan? Ya, yang saya tahu arahnya pasti ke sana. Tapi dong. karena memang itu logis ya. Iya. Kan dirjen ini kan melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh menteri. Oleh menteri. Nah, jadi memang seperti juga kalau dalam militer tuh ya, berbuat salah dan anak buahnya 2 tingkat itu ya, atas ya itu pasti bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Nah, ini kan dirjen langsung gitu ya. Iya. Ya ada sekjen tapi tetap aja kan. Nah, pertanyaannya yang lebih kritikal dari itu adalah kenapa Prabowo tidak mengganti Menteri Keuangannya? Kan gitu. Ada apa ini? Itu pertanyaan udah 10 tahun, ya, Pak Antoni. Ada apa di sini kan? Ada kekuatan apa yang bisa membuat bahwa ini dia tidak bisa diganti? Itu pertama. Yang kedua adalah yang kita dengar-dengar santer sekali itu waktu penerimaan negara, pajak dan bea cukai mau dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Itu pun tidak terjadi gitu. Sekarang cuma dirjennya aja. Nah, jadi di sini adalah kita, kalau saya sendiri mengusulkan, ini keuangan ini ya main-main. Jadi kalau mau dibenerin, langsung aja secara tuntas gitu. Jangan parsial-parsial gini, cuma dirjennya aja, bukan dipisahkan dan sebagainya. Kalau dipisahkan, dia kan otonomi sendiri kan. Tapi begini, kita juga harus fair dong ya. Mungkin memang yang baru bisa dilihat, yang dikatakanlah mumpuni di bidang itu, gitu, hanya Sri Mulyani. Gimana itu? Saya rasa itu terlalu menghina. Kita punya profesor-profesor yang itulah yang banyak sekali ya. Bahwa di situ tidak ada orang yang lebih dari Sri Mulyani. Sri Mulyani itu kalau kita lihat, begini, kalau kita... Ini jangan saya minta jangan pakai sentimen loh ya. Karena banyak yang gini. Itu Antoni kalau ngomong Sri Mulyani pasti miring. Nah, kan gitu ya. Itu sah-sah saja, apapun mereka punya pendapatnya. Tetapi begini, ini kan ada satu fakta. Ya kan selama 10 tahun ini pertumbuhan ekonomi kan cuma 5%. Utang kan besar. Itu fakta itu saja. Kalau kita mau utangnya rasio pajak juga turun terus. Tahun 2019 cuma 9,8%. Sekarang cuma 10%. Sekarang bagaimana caranya orang yang sama
di dalam kebijakan fiskal kita bisa mengharapkan dari 10% ke 17%. Kenapa tidak dilakukan di zaman Jokowi waktu dengan Sri Mulyani? Itu pertama. Terus ingat nggak waktu pertama sekali Pak Jokowi jadi presiden mengatakan ekonomi akan meroket, ya, dengan pertumbuhan ekonomi 7%. Tangannya begini kan gitu kan. Gitu, ya. Dengan perekonomian tuh 7% aja gitu. Nah, kalau itu bisa dicapai ya dengan kebijakan fiskalnya yang baik, maka kenapa dulu tidak tercapai? Kenapa cuma 5%-nya aja gitu? Kenapa sekarang kita mengharapkan bahwa itu bisa menjadi 8%? Gitu. Saya tambahkan, pertumbuhan 5% selama 10 tahun ini suspicious, mencurigakan. Ini ada, saya menyebutnya fabrikasi data. Pertumbuhan sebenarnya itu tidak 5%. Dan saya pernah menulis itu. Jadi menulis dengan sesuatu itu. Lagi dong nih. Itu kebohongan, tapi itu di area BPS lah. Karena itu sangat mudah sekali untuk itu. Tapi BPS siapa yang menyuruh kan gitu. Tapi begini ya. Nanti habis ini saya minta closing statement-nya ya. Jadi gini. Memang kalau masalah Sri Mulyani ini, saya kebetulan waktu itu masih agak sedikit dekatlah dengan ya overholder gitu ya. Sejak zaman apa itu Century kan sudah mulai kan. Banyak suara-suara yang miring itu dari situ ya. Katanya wah, tiba-tiba udah keluar negeri gitu kan. Udah datang lagi. Kemarin ini juga, wah saya sudah mau retire ya. Ternyata ini lagi. Jadi memang banyak hal, kalau masa Sri Mulyani itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena realita hari ini, contohnya tadi deflasi aja deh. Katanya tidak ada bukti ataupun buktinya, itu tidak mencerminkan daya beli ya, menurun. Ini daya beli menurun kok gitu. Jadi memang saya setuju lah. Saya bukan ekonom ya Mbak Sri, jadi tidak mungkin saya mengada-ada. Saya hanya memotret realita kehidupan rakyat Indonesia hari ini. Nah, sebagai closing statement seperti apa? Yang saya minta gini loh, bolehlah kita gimana, tapi kan jangan dong kita juga seolah-olah kok semuanya sebuah pesimis sih. Nah, bagaimana supaya kita kembali optimisme itu meningkat itu? Kira-kira gimana? Oke, sebelum itu ini yang saya mau komentar dulu sedikit yang mengenai Century ini. Ya. Nah, ini kan menarik. Dia Sri Mulyani diperiksa kedua kali oleh KPK. Kalau nggak salah pada saat itu 4 Juni. Kalau nggak salah 4 Juni. Tanggalnya pokoknya tanggal tertentu. Keesokan harinya dia bilang bahwa saya mengundurkan diri karena itu 1 hari setelah diperiksa KPK. Karena saya ditawari pekerjaan oleh World Bank. Ya, di offer. Saya hafal betul itu. Nah, begini. Pertama, saya melihatnya bahwa Sri Mulyani pada saat itu diselamatkan oleh World Bank bersama pada saat itu tentu saja approval dari SBY sebagai presiden. Nah, kenapa diselamatkan? Dan di sini saya melihat World Bank intervensi hukum di Indonesia. Karena seseorang yang sedang diperiksa untuk saksi itu tidak bisa langsung besokannya itu langsung ditawari. Bahkan hanya 1 hari. Terus kedua, World Bank tidak ada tanda-tandanya, tidak ada presiden dimanapun dia merekrut, menawari pekerjaan kepada Menteri Keuangan aktif. Namanya hijack. Kalau Menteri Keuangan itu katanya bagus, ya harusnya ke negara. Kita ini members dari World Bank loh. Negara Indonesia. Kan ini merasa dilecehkan. Nah, kenapa SBY pada saat itu menyetujui? Nah itu, jadi itu masih tanda tanya besar, sehingga penyelidikan kepada Century itu gagal total. Gitu. Sekarang closing statement-nya gimana? Nah, ya, coba kita pengen dengar yang kira-kira ya memberikan sedikit harapan lah. Gitu ya. Ya sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi 7%, 8%, saya sendiri percaya itu bisa dicapai. Tapi tidak mudah. Tapi memerlukan satu kebijakan ekonomi yang
sangat komprehensif dan struktural. Ya, bagaimana bahwa kita bisa semua industri terintegrasi dan sebagainya, mau hilirisasi, mau backward dan sebagainya itu untuk diberikan atau menarik investasi dan sebagainya itu agar produksi dalam negeri bisa meningkat atau bisa menjadi substitusi impor. Nah, sekarang sedang dikerjakan sebagian. Apa yang sedang dikerjakan? Misalkan impor pangan akan dikurangin melalui hilirisasi pangan. Sebetulnya bukan hilirisasi pangan aja, karena hilirisasi pangan itu tidak bisa banyak. Ya, kemungkinan ini artinya beras, swasembada dan sebagainya lah ya, untuk kita punya ketahanan pangan kita gitu. Dan kedua adalah mengenai yang energi. Mungkin ini yang besar, karena kita punya keperluan dari energi kita, itu import kita kan net importer sudah kan, itu udah sangat besar sekali. Nah, ini sedikit bisa membantu gitu untuk meningkatkan kita punya devisa agar jangan keluar gitu. Nah, semakin devisa keluar maka kita punya kurs rupiah semakin terpuruk gitu. Nah ini, tapi ini tidak cukup dan tidak cukup hanya mengandalkan BUMN, tidak cukup hanya mengandalkan Danantara, apalagi BUMN sekarang sudah tidak ada, yaitu sebetulnya Danantara yang mengelola cuman dividen-dividen dari BUMN gitu. Yeah. Itu tidak cukup. Di mana-mana pun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu harus menarik peran swasta sangat besar-besaran sekali gitu. Karena pertumbuhan 5% ke 3% itu bukan main-main, Mas Eros. Itu sangat luar biasa gitu. Berapa investasi yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau ini tidak ada, kalau ini tidak bisa tercipta, maka itu akan sulit sekali untuk mencapai ke pertumbuhan itu. Oleh karena itu, bahwa perubahan secara struktural ini harus dilakukan dengan serius. Ya, oke. Kita sudah dengar sesuai janji yang kita berikan bahwa nanti kuartal yang berikutnya ya, kita coba buatin lagi. Penting ini untuk kita catat bersama ya, bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya untuk memberikan pengetahuan lebih ya. Dan bagi mereka yang tidak setuju, silakan. Kami terbuka dan siapapun yang minta untuk hadir di ruang ini juga kita terima ya, untuk men-challenge apa yang dikatakan Mas Antoni. Tapi yang pasti satu hal lah, kita coba ayo sama-sama kita bantu Pak Prabowo. Tapi juga kita harus realistis ya, melihat bahwa keadaan Indonesia 10 tahun yang lalu itu ya, sudah begitu sangat mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rusak. Artinya apa? Trust itu menjadi keyword ya. Tidak adanya trust inilah menjadi pokok persoalan dari seluruh apa yang tadi dibicarakan tadi ya. Dan juga satu, keberanian Pak Prabowo untuk melakukan tindakan tegas terhadap apa yang dikatakan reshuffle lah, apa terserah ya. Tapi yang penting adanya penyegaran di dunia ekonomi Indonesia. Yang memimpin dunia perekonomian Indonesia harus tidak mungkin dipertahankan lagi ya. Hal yang sudah track recordnya jelas selama 10 tahun kita catat tidak menghasilkan apa-apa, maka sudah waktunya Pak Prabowo berpikir untuk itu. Kita tidak bisa mendikte, tapi kita hanya memberikan opsi-opsi yang sudah didengarkan tadi. Benar. Kita lanjutkan nanti di kuartal kedua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bongkar habis. Merdeka. Bongkar habis. Okay.